Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat datang kembali di Philip Morning Market Call ya. Happy Friday untuk kita semua. Dan menutup sesi akhir bulan ini ya. Seperti biasanya hari ini kita akan membahas untuk indikasi IHSG dan juga stocks to watch ya. Dan Bapak Ibu hari ini ditemani oleh saya Edward dan juga teman-teman di riset Philip Securities Indonesia. Mungkin langsung saja kita mulai ya untuk indikasi IHSG hari ini kita melihat ada tanda-tanda bahwa IHSG akan bergerak bearish ya. Setelah beberapa hari kemarin IHSG cukup mengalami kenaikan yang cukup luar biasa dan kita melihat pada pagi ini kemungkinan akan bergerak bearish. Namun kalau kita melihat sendiri sentimen ini lebih banyak didatangkan dari pasar regional sendiri. Namun kalau kita lihat domestik sendiri, saya rasa sentimennya masih sangat bagus ya, dari rupiah masih cukup strong. Dan hari ini juga hari terakhir untuk tax amnesty ya. Kelihatannya pasar kemungkinan akan merespon positif kalau nantinya dana repatriasi dan juga dana deklarasi ini bisa mencapai at least target setengah dari target pemerintah lah gitu, atau target kita sebelumnya sih dana deklarasi itu sekitar 3.000 triliun itu yang akan kita lirik pada hari ini. Oke. Dan untuk support resistance ya, IHSG kemungkinan akan bergerak di level 5.404 sampai dengan 5.488. Untuk market driver yang pertama, kalau kita lihat di pasar regional sendiri ya, pada pagi ini kelihatannya regional atau Asia sendiri ini masih bergerak turun ya, masih bearish. Ini juga banyak 1-2 hari ini banyak berita mengenai Deutsche Bank ya. Di sini Deutsche Bank ini memiliki hutang kepada pemerintah Amerika ya. Namun kelihatannya dari sisi finansial ya, Deutsche Bank kelihatannya tidak memiliki likuiditas untuk membayar hutang tersebut, dan sebagai bank nasional Jerman ya, pihak pemerintah Jerman juga mereka mengatakan tidak akan memberikan bantuan finansial dalam bentuk apapun. Jadi kalau kita lihat sendiri dari segi hutang dari Deutsche Bank ke pemerintah US sendiri ini luar biasa gede ya, cukup besar juga dari sisi value-nya. Namun sebagai salah satu bank terbesar di dunia ya, kalau Deutsche Bank tidak bisa membayar atau tidak bisa melunasi hutang-hutangnya, kemungkinan ini akan memberikan sentimen atau memberikan dampak yang cukup negatif kepada industri finansial di dunia. Oke. Lalu yang kedua di sini ada oil. Oil pada pagi ini kelihatannya sudah ada aksi profit taking ya, setelah pada 2 hari kemarin ini naik cukup tinggi, naik sekitar 7%, dan kelihatannya hasil meeting OPEC ya, kelihatannya belum menghasilkan atau belum memberikan buah yang cukup manis ya, dan kelihatannya para petinggi OPEC masih belum ingin menurunkan supply yang ada di pasar. Lalu yang ketiga, ini balik lagi ke tax amnesty ya, kita akan melihat bagaimana realisasi tax amnesty yang akan diumumkan kemungkinan pada malam nanti. Ya, dan mungkin sebagai informasi, kelihatannya KPP ya, untuk beberapa KPP akan beroperasi hingga larut malam, hingga jam 12 malam ya. Mungkin ada 4 atau 5 KPP yang hanya akan beroperasi sampai dengan jam 12 malam nanti. Oke, Bapak Ibu, kita langsung masuk ke Stocks News. Yang pertama ada PTPP. Di sini PTPP berkolaborasi dengan asuransi Jiwasraya ya, 2 BUMN. Di sini mereka melakukan sinergi dan membentuk satu joint venture company yang akan fokus di bidang atau di industri properti ya. Mereka akan memulai bisnis ini dengan membangun office tower dan juga hotel dengan total investasi yang diperkirakan sebesar 7 triliun rupiah. Lalu yang kedua ada PBRX atau Penn Brothers. Ini mereka di sini merilis kinerja keuangan untuk first half, dan kelihatannya net profit ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu sekitar 173% secara year-on-year menjadi sekitar 8.05 juta US dollar.
dan kelihatannya perolehan net profit yang cukup tinggi ini lebih banyak disumbang oleh kenaikan revenue yang naik hampir mencapai 20% ke level 219 juta US dollar. Lalu yang ketiga ada Akra. Di sini mereka mengatakan bahwa mereka akan pada tahun ini akan kemungkinan besar akan membukukan marketing sales senilai 800 miliar rupiah ya dengan menjual sekitar 40 hektar lahan di JIIPE atau Java Integrated Industrial Port Estate. Ini merupakan salah satu industrial estate yang cukup fasilitasnya cukup bagus karena mungkin masih satu-satunya di Indonesia yang industrial estate yang memiliki port sendiri. Oke. Dan di sini juga Akram mengatakan mereka masih mengalokasikan dana sekitar 600 miliar rupiah untuk capex pada tahun ini, dan dana tersebut bukan hanya digunakan untuk membiayai ekspansi di bisnis industrial estate, dan juga di sini mereka mengatakan akan memperkuat jalur distribusi bahan bakar minyak atau BBM. Lalu yang terakhir ada BSD. Di sini mereka ingin menerbitkan bonds ya. Di sini melalui anak usahanya yaitu Global Prime Capital Private Limited. Mereka berencana ingin merilis obligasi atau bond ya, ini dollar dominated bond atau obligasi yang bermata uang dolar ya. Ini senilai sekitar 300 juta US dollar, dan mereka mengatakan total atau net profit atau total dana yang dihasilkan dari bonds issuance ini akan digunakan untuk refinancing ya. Sebagian besar akan digunakan untuk refinancing dan sisanya akan digunakan untuk membiayai ekspansi bisnis mereka. Baik Bapak Ibu, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab ya. Bagi Bapak atau Ibu yang memiliki pertanyaan bisa langsung disampaikan melalui question box yang telah kami sediakan. Dan pertanyaan juga bisa disampaikan melalui Twitter kami yaitu di @pmcresearch dan juga di email kami yaitu di research@philip.co.id. Dan sekedar mengingatkan ya, akun YouTube channel kami yaitu di Research Desk Philip Securities Indonesia untuk Bapak Ibu yang ingin mereview ulang atau menyaksikan ulang sesi PMSC pada pagi ini. Dan sekalian mengingatkan juga ya bagi Bapak atau Ibu yang belum meng-add nomor WhatsApp kami ya, mohon di-add di 08 22 72 900 900. Ya, sekali lagi diulang 08 22 72 900 900. Oke, jadi melalui WhatsApp ini kita akan blast review pasar ya, baik itu pada pagi dan sore hari, dan biasanya juga kita akan blast untuk technical recommendation-nya ya. Di situ akan lengkap ya untuk entry point dan juga ada chart-nya juga ya, untuk screenshot untuk charting-nya juga akan kita blast melalui di situ. Dan sebagai tambahan juga kita biasanya akan nge-blast kalau ada program-program edukasi ya, untuk invitation-nya juga akan kita blast di sana. Begitu. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke pertanyaan pertama ya, dari yang pertama dari Pak Suwardi. Ya, namun kelihatannya di sini has left. Namun nggak apa-apa, kita lanjut aja. ICBP ya, saham ICBP apakah ada potensi naik atau turun untuk hari ini? Kalau kita lihat dari pergerakannya ya, kemungkinan harga atau ICBP ya, saham ICBP masih akan bergerak naik ya di sini pada hari ini. Dan kalau kita lihat dari MACD ya, ada potensi MACD akan golden cross pada hari ini, dan mungkin harga akan mencoba menuju
atau menguji ke level swing high-nya terakhir yaitu di level 10.000. Oke, begitu Pak Suwardi. Lalu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya di sini. Oke, mungkin saya menyapa dulu untuk Pak William. Selamat pagi juga Pak William. Untuk Telegram, mohon maaf Pak William, kita masih belum menggunakan Telegram ya. So far masih menggunakan WhatsApp dulu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya di sini dari Pak Kushadi Putro ya untuk review saham Tele. Sebentar Pak, kelihatannya masih error di sini. Kok connecting to audio ya? Tes. Pak Ibu, kelihatannya saya mengalami gangguan di sini untuk audionya. Mohon dikonfirmasi apakah Bapak Ibu bisa mendengar suara saya? Nggak ada yang respon, berarti nggak ada yang dengar. Nggak ada respon. Iya, suaranya. Itu bahkan apa? Nah ini apa ini? Tak liatin tak? Ini connecting to audio. Udah. Oke, Bapak Ibu mohon maaf ya kelihatannya tadi ada sedikit gangguan ya, namun mungkin untuk konfirmasi saja Bapak Ibu apakah saat ini sudah bisa mendengarkan suara saya? Oke, kelihatannya sudah ada respon dan sudah oke kelihatannya ya. Jadi kita lanjut untuk Tele ya, ini pertanyaan dari Pak Kushadi Putro. Baik Pak, kalau kita lihat Tele di sini kelihatannya pergerakannya masih bullish ya. Kalau kita lihat di sini sih pergerakannya ini setelah menyentuh level terendah dalam beberapa waktu yang lalu ya di level 580 kelihatannya harga sudah kembali naik dan ada potensi bahwa harga akan menuju ke level 700 dalam jangka pendek ini. Dan mungkin kalau Pak Kusadi Putro belum memiliki, ya mungkin kami menyarankan bisa di buy or weakness dulu ya. Karena kalau kita ambil di harga tinggi, saya rasa dari level harga sekarang menuju ke level 700 gap-nya atau upside-nya itu sudah limited atau sudah tipis ya. Dan di sini juga kelihatannya stokastik ini sudah berada di zona overbought-nya. Oke, jadi kami masih menyarankan untuk buy on weakness saja dulu untuk Tele, begitu Pak.
Baik, lalu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya untuk gudang garam dari Pak Robertus Immanuel. Kenapa kemarin turun cukup banyak? Kalau kita lihat Pak, penurunannya sih sebenarnya masih wajar Pak ya, karena memang dari sisi tren, dari teknikal juga gudang garam ini masih dalam fase bearishnya, jadi belum ada tanda-tanda bahwa harga akan berbalik badan atau berbalik arah naik ke atas ya. Jadi mungkin untuk saat ini kalau Pak Roberto sudah memiliki mungkin sebaiknya kalau ada kenaikan sedikit ya mungkin kita bisa sell on strength, atau kalau memang porsi yang sudah dimiliki ini masih kecil ya mungkin kita bisa melakukan average down di bawah saja Pak, begitu. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan lain ya, untuk ini sekedar menginfokan juga kepada Bapak Ibu ya, kemarin pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan untuk ekspor atau pajak ekspor CPO ya, dengan alasan bahwa harga CPO di pasar global ini sudah berada di atas harga rata-rata 750 US dollar. Ini harga yang dipatok oleh pemerintahan Indonesia, dan harga di pasar sekarang, harga CPO di pasar sekarang ini sudah berada di level sekitar 780-an dolar, jadi sudah sekitar 30-an dolar di atas patokan pemerintah. Maka dari itu pemerintah jadi maka dari itu pemerintah mengambil kebijakan untuk memberikan pajak ekspor CPO ini sebesar 3 dolar per tonnya. Ya, jadi memang tidak banyak kalau kita bandingkan dengan levy atau pajak pungutan ekspor ya yang sebesar 50, namun 3 dolar ini kelihatannya akan memberikan sedikit sentimen yang jelek ya untuk emiten-emiten CPO. Ya, jadi mungkin kalau ada pergerakan atau penurunan yang terlalu dalam untuk emiten CPO mungkin harap dimaklumi ya, mungkin pasar sedang merespon atas kebijakan yang diambil pemerintah ini, begitu. Untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Adam Ray mengenai saham PPRO dengan saya Farhan. Untuk saham PPRO bagi yang sudah membeli seperti yang saya sarankan beberapa hari yang lalu, ini apabila break di level harga 1060 maka bisa dicoba untuk di hold untuk saham PPRO untuk saat ini. Di mana apabila sampai PRO kembali mengalami sideways maka bisa dicoba untuk melepasnya sebagian untuk sampai PRO. Bagi apabila sampai PRO hari ini kembali melanjutkan penguatannya maka saran kami masih bisa di hold untuk lebih dahulu. Bagi yang belum mempunyai sampai PRO nampaknya agak telat apabila dibeli di level harga sekarang. Saran kami apabila sampai PRO mengalami sedikit koreksi ini bisa dicoba momentumnya untuk membeli sampai PRO di kisaran area ini menunggu pembukaan pada hari ini di berapa pembukaannya, apakah menguat atau tidak, dan apabila ada sedikit koreksi ini bisa dicoba untuk memanfaatkan buy on weakness untuk sampai PRO. Selanjutnya untuk saham MAPI ini masih dari Bapak Adam Ray. Saham MAPI ini sendiri nampaknya masih bergerak sideways untuk saat ini. Untuk jangka panjangnya, sedangkan untuk jangka pendek masih tergolong cukup bullish. Upside-nya nampaknya sudah agak terbatas hingga menuju ke level harga Rp5.000. Untuk dalam jangka dekatnya, kami menyarankan untuk saham MAPI ini buy on weakness di kisaran harga 4.600-an sampai dengan di 4.200-an untuk masuk ke saham MAPI dan take profit di 4850 sampai di level Rp5.000.
Untuk saham Gajah Tunggal ini pertanyaan dari Bapak Suwardi. Untuk Gajah Tunggal saat ini bergerak dalam fase sideways dan menembus trend channelnya di area Rp1.500. Sedangkan untuk term keduanya adalah di resisten di 1.650 dan support di area 1.500-an. Saran kami untuk Gajah Tunggal adalah trading jangka pendek saja untuk saham Gajah Tunggal hingga menuju ke level 1.650. Untuk selanjutnya ini mengenai saham nikel dari Bapak Iqbal. Untuk saham nikel ini sendiri masih pergerakan untuk jangka pendek masih sideways. Nampaknya ini akan membentuk segitiga kecil untuk pola dari saham nikel ini sendiri dan apabila saham nikel sebentar akan saya coba gambarkan terlebih dahulu untuk saham nikel ini sendiri. Untuk bisa kita lihat di sini apabila saham ini berhasil menembus breakout di level harga sekitar 700-an, maka bisa dicoba untuk membeli untuk saham nikel ini sendiri. Untuk saat ini nampaknya masih cukup sideways untuk pergerakan jangka pendeknya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih dari Bapak Iqbal, untuk saham BES ini sendiri nampaknya pergerakannya masih cenderung untuk jangka pendeknya masih bearish untuk saat ini. Kami belum menyarankan untuk masuk ke saham BES untuk saat ini karena pergerakannya untuk jangka pendek masih cukup bearish dan pergerakan jangka menengahnya ini juga masih bearish. Untuk pertanyaan selanjutnya ini mengenai saham LPKR dari Ibu Suryani. Untuk short term view-nya nampaknya masih akan kemungkinan ini akan bergerak sideways ke bearish untuk saham LPKR ini sendiri, di mana level 1000 ini merupakan level yang cukup penting untuk LPKR. Apabila melewati di bawah level 1000 maka berpotensi untuk melanjutkan pelemahannya. Untuk saran kami di LPKR, saran kami masih wait and see terlebih dahulu sampai dengan LPKR ini lepas dari level supportnya dan menuju ke level harga yang lebih tinggi, sehingga bisa kita lihat bahwa apabila saham LPKR ini rebound bisa menuju ke level harga selanjutnya yakni di 1120 untuk resistennya.
Baik, untuk pertanyaan selanjutnya untuk saham Antam ini dalam jangka menengah, apakah mohon view untuk jangka menengah? Untuk view jangka menengah untuk saham Antam ini masih akan cukup bullish nampaknya, dan pergerakan Antam selanjutnya ini bisa menuju ke level Rp900 dalam beberapa jangka waktu ke depan. Namun ini nampaknya pasti saham Antam akan mengalami koreksi terlebih dahulu setelah mengalami penguatan yang cukup luar biasa dalam 3 hari terakhir. Oke, ini ya, bersama dengan Jasa, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak Richard Setiadi. Dengan adanya masalah Deutsche Bank, apakah saham-saham perbankan kita ikut terpengaruh? Secara tidak langsung iya sih Pak. Karena kan Deutsche Bank ini kan bank berskala global ya, tapi dampak langsung sih dari bank-bank besar lainnya, maksudnya adalah counterparty dari Deutsche Bank ini kan bank-bank besar seperti Citigroup, Standard and Chartered. Nah, bank-bank ini kalau secara globalnya sudah terpengaruh oleh Deutsche Bank, mungkin akan lambat laun akan sampai ke Indonesia gitu. Secara ini jadi bisa mengingatkan kita pada kasus Lehman Brothers gitu kan. Dulu Lehman Brothers juga bisnisnya kecil gitu di Indonesia, cuman akhirnya kan Indonesia terimbas juga gitu. Tapi kita belum sampai pada titik itu, Pak. Apakah sebaiknya saham dijauhi? Enggak juga sih Pak, masih saham saya rasa masih banyak saham-saham di luar sektor perbankan yang berpotensi untuk menguat. Oke. Baik, selanjutnya dengan saya Milka di sini. Selamat pagi Bapak Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya mengenai saham PNBN dan BNGA jika belum memiliki level berapa yang baik untuk masuk ke saham tersebut. Ini pertanyaan dari Bapak Ipong. Baik, untuk Pak Ipong di sini kalau kita lihat pergerakan dari saham PNBN sendiri saat ini untuk jangka pendek tampaknya bergerak ranging, jadi pergerakannya sendiri masih terbatas. Namun kita bisa menggunakan kesempatan untuk masuk Pak. Jadi untuk masuk level masuk bisa level entry bisa masuk di level yang saat ini yaitu di sekitar level 800
bisa masuk di sekitar level 830 sampai dengan 835, Pak. Dan untuk level profit taking ini bisa keluar di sekitar level 900. Jadi bisa mulai dilakukan akumulasi penjualan itu di sekitar level 900 sampai dengan 950. Kemudian untuk saham BNGA, baik, untuk saham BNGA, karena di sini stokastiknya sendiri masih berada di area overbought, di sini kami belum menyarankan untuk masuk ke saham BNGA, Pak, untuk saat ini. Karena kalau kita lihat ini saat ini sedang masih di harga yang cukup tinggi, jadi jika Bapak ingin masuk, mungkin bisa dilakukan buy on weakness di kisaran level 780 sampai dengan 800. Jadi tampaknya untuk jangka pendek masih akan menuju ke level tersebut 780. Mungkin bisa mulai mengantri di kisaran level 800 dan nanti jika harga mengajak turun sampai dengan ke 780 bisa dilakukan averaging down. Dan untuk level exit ini bisa dilakukan penjualan. Baik, bisa dilakukan penjualan di kisaran level 880 sampai dengan 900-an, Pak. Demikian. Baik, Bapak Ibu kembali dengan Edward di sini ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Ferry. Di sini ada beberapa yang menanyakan untuk Pewon. Dari Pak Ferry, lalu dari Pak Suwardi. Ya, apakah akan bullish atau akan bearish untuk hari ini? Oke Pak, kalau kita lihat ya untuk saya rasa untuk hari ini sudah candle-nya sudah terbentuk ya, sudah opening ya. Kemarin harga ini sempat menuju ke level 700. Ya, ini merupakan kalau bisa dibilang nih kelihatannya all time high ya, level all time high. Dan biasanya kalau sudah menyentuh level psikologis all time high akan ada sedikit koreksi. Lalu baru kita melihat apakah penguatannya akan berlanjut dan akan break ke atas 700. Namun kalau kita lihat untuk sekarang sih untuk hari ini sih
kecenderungannya sih masih turun ya, masih ada turunnya, mungkin tidak akan signifikan, namun hanya sebatas koreksi biasa saja, koreksi normal saja. Mungkin untuk strategi ya, kalau Bapak atau Ibu ingin masuk POWON ya, kita bisa coba di level sekitar 650. Di situ ada MA20 yang memberikan level support ya, atau lebih baik lagi kalau kita bisa mengambil di level MA50-nya. Ya, tapi namun mungkin untuk jangka pendek ini level 650 saya rasa masih cukup bagus untuk kita jadikan sebagai entry point. Dan untuk take profit ya, saya rasa di level 700 saja, atau level 700 untuk jangka pendeknya. Namun kalau memang nantinya momentum pergerakan atau momentum kenaikan ini masih cukup kuat ya, saya rasa kita bisa hold dulu untuk jangka pendeknya begitu. Lalu kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih dari Pak Andy Lo. Bagaimana dengan saham KIJA dan WSBP bagi yang sudah punya posisi karena pergerakannya sangat lambat? Baik Pak, kalau kita lihat KIJA ya, kelihatannya memang pergerakannya ini setelah mengalami kenaikan yang cukup tinggi ya. Harga sekarang ini sudah sedikit terkonsolidasi atau sudah bergerak sideways, namun untuk level support sendiri ini masih ditopang oleh MA100 ya, atau garis yang berwarna hijau ini. Mungkin untuk saat ini kalau untuk jangka pendek Pak Andy Lo masih memiliki, mungkin kami masih menyarankan di hold dulu Pak ya, selagi harga masih belum break ke bawah MA100-nya ya. Jadi mungkin yang harus kita lakukan di sini, kita harus memasang cut loss ya. Untuk cut loss-nya mungkin berada di level sekitar 284 ya, atau sedikit di bawah MA100-nya saja. Lalu mungkin kalau Pak Andy ingin mengambil atau melakukan take profit, mungkin kita bisa hold, kita bisa coba dulu di level sekitar 310 ya untuk jangka pendek ini. Namun nantinya kalau harga berhasil berbalik adat atau kembali menguat dengan momentum yang cukup besar ya, mungkin kita bisa coba untuk take profit di level sekitar 320 atau bahkan di atasnya begitu Pak. Oke, lalu mungkin untuk WSBP ya. Mungkin untuk WSBP kami belum bisa memberikan rekomendasi apa-apa karena dari sisi chart ya ini masih belum terbentuk sempurna. Jadi kami belum bisa menggunakan technical recommendation di sini untuk memberikan review untuk WSBP. Namun memang WSBP ini baru IPO kemarin ya. Namun biasanya kalau kita berkaca ke IPO Weton kemarin ya, pada saat IPO saya rasa Weton mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya. Coba kita lihat di sini. Oh, kelihatannya enggak ya. Kelihatannya untuk Weton juga masih sideways Pak. Pada saat IPO memang mengalami kenaikan ya, namun hari esoknya ini masih sideways ya di level rentang di 700 sampai dengan 800. Ini bahkan berbulan-bulan untuk sideways-nya, baru kemudian melanjutkan kenaikan. Jadi mungkin untuk WSBP berhubung ini merupakan dua emiten yang bisnisnya cenderung mirip-mirip ya, saya rasa mungkin kalau Pak Andy Lo sudah memiliki, mungkin kita berharap bahwa WSBP pergerakannya akan mengcopy atau mengikuti pergerakan
harga IPO weton ya. Jadi mungkin untuk saat ini selagi harga masih belum kemana-mana, mungkin kita hold saja dulu Pak. Yang harus kita lakukan adalah mungkin kita memasang stop loss ya, level stop loss di level mungkin di bawah harga IPO-nya saja ya. Dan kita tentu saja kita berharap dalam jangka menengah atau bahkan dalam jangka panjang ya, harga ini bisa mengalami penguatan Pak begitu. Oke, lalu pertanyaan dari Pak Stefanus Setiawan ya, ini untuk Gudang Garam dan Astra ya. Sebenarnya Gudang Garam tadi sudah kami review, namun mungkin kita ulang dulu sekali lagi ya. Untuk Gudang Garam sih sebenarnya pergerakannya masih bearish Pak ya. Dan kalau kita lihat di sini sih belum ada tanda-tanda untuk balik arah atau menguat ya untuk jangka pendeknya. Sebelumnya sih kita melihat ada tanda-tanda penguatan yang cukup besar ya di sini pas di pertengahan September kemarin. Ya di sini ada golden cross dan juga stokastik ini berada di zona oversold ya di sini. Namun kelihatannya penguatannya ini sangat tipis Pak atau sangat terbatas dan kelihatannya masih belum berhasil. Bahkan dalam jangka pendek ini kalau kita lihat ada potensi bahwa MACD akan dari cross atau mengarah ke bawah dan juga stokastik ini sudah mengarah ke bawah setelah sebelumnya sudah mencapai level overbought-nya Pak. Jadi mungkin dalam jangka pendek ini kalau kita lihat Gudang Garam masih akan bergerak melemah. Lalu untuk ASI atau Astra ya kelihatannya untuk pergerakan ini masih bullish Pak, masih menguat ya. Mungkin untuk saran kalau Bapak ingin masuk mungkin kita bisa coba di level MA20 ya. Kalau kita ambil MA20 sih di sekitar level 8.400 sekarang ya. Dan mungkin kalau lebih bagus ya kalau memang kita ingin bermain lebih safe ya, tidak terlalu berspekulatif, mungkin untuk entry point-nya kita coba saja di level MA50-nya ya, atau di sini di level sekitar 8.000. Oke, 8.100 sampai dengan 8.100 untuk entry point-nya untuk jangka pendek ini Pak, begitu. Lalu pertanyaan untuk Pak Adil ya, mohon analisa untuk saham SMGR apakah masih ada potensi penguatan? Kalau kita lihat Pak, potensi kenaikan sih masih ada, kelihatannya ya, kelihatan dari kalau kita ambil pergerakan belakangan ini sih kelihatannya masih ada potensi harga menuju ke level 11.000 ya, atau paling tidak dia menyentuh level 10.800 dulu ya. Namun memang dalam jangka pendek ini kita sih melihat pergerakannya kemungkinan besar tidak akan terlalu penguatannya tidak akan terlalu besar lagi ya. Karena di sini dari MACD juga sendiri dari stokastik ini sudah overbought ya. Jadi mungkin kita harus berhati-hati, dan juga dari sisi volume perdagangan ini juga kelihatannya sudah mulai menipis ya. Jadi mungkin dalam jangka pendek ini mungkin dia akan mencoba untuk menyentuh ke level 11.000, namun setelah itu mungkin kita bisa berekspektasi akan ada sedikit koreksi atau konsolidasi yang wajar Pak, begitu. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan dari Ibu Suryani mengenai Sril. Oke Bu, untuk Sril ya kelihatannya pergerakannya masih bearish ya, dan kami masih masih merekomendasikan masuk
untuk buy on weakness ya. Dan untuk entry point yang kami sarankan mungkin sebaiknya dicoba di level 200 atau bahkan kalau memang penurunannya masih cukup kuat dalam jangka pendek ini mungkin kita harus wait and see dulu, dan mungkin untuk level entry selanjutnya di level sekitar 180 Bu, begitu. Oke, baik. Pertanyaan dari Pak Stevi ya, ICBP mohon diulang ya Pak. Untuk ICBP pergerakannya masih bullish ya, dan untuk entry point mungkin kita sarankan di level MA50-nya untuk jangka pendek ini karena lebih safe ya. Kalau kita lihat dari awal rally dari bulan Mei sampai sekarang, MA50 ini belum berhasil di break ke bawah, jadi masih cukup bagus untuk kita jadikan sebagai support dan sekaligus sebagai entry point-nya. Dan mungkin untuk take profit ya, untuk level take profit kita bisa coba di level 10.000 sampai dengan 10.200 yang merupakan level swing high terakhirnya Pak, begitu. Oke, lalu di sini ada pertanyaan dari Pak Sutarno ya. Mohon saran untuk saham Indi. Pak, kalau kita lihat di sini kelihatannya pergerakannya masih sideways Pak untuk Indi ya. Untuk level support ini ada di level sekitar 580 ya, 580 sampai dengan level 600 untuk support jangka pendeknya. Sedangkan untuk level resisten kita melihat ada level resisten di sekitar level 720 sampai mungkin swing high yang terakhir itu sekitar level 750-an Pak. Ya, jadi mungkin untuk saat ini Indi sih pergerakannya masih tipis Pak, masih minim ya. Dan kalau kita lihat volume juga kalau kita bandingkan dengan volume di pertengahan tahun ya dengan sekarang ini sudah jauh tipisnya Pak. Jadi mungkin ya untuk jangka pendek ini kita bisa berekspektasi bahwa Indi masih akan bergerak masih sideways Pak, begitu.
Oke, lalu di sini ada pertanyaan untuk MPPA. Tolong analisa untuk MPPA dari Pak Robertus Immanuel. Apa kalau kita lihat di sini MPPA ya, sebenarnya sih apa setelah mengalami penguatan Pak yang cukup tinggi ya dari bulan Juni, Juli ya sampai ke bulan Agustus ya mencapai level hampir 2100. Namun sudah ada koreksi, namun harga ini kembali naik Pak ya dan kelihatannya apa harga ini ada kemungkinan akan mencoba lagi atau menguji lagi ke level swing high yang terakhir ya untuk mencoba untuk mengkonfirmasi tren bullishnya kembali. Namun kalau untuk masuk ya mungkin kita mengambil safe saja Pak untuk atau berhati-hati saja ya mungkin untuk entry point kita bisa coba di level sekitar 1700 ya atau bahkan memang lebih bagusnya sih itu di level 1600 namun kelihatannya terlalu jauh ya jadi mungkin untuk saat ini untuk entry point-nya kami bisa menyarankan di level 1700 saja Pak. Oke dan mungkin untuk level take profit dalam jangka pendek ya mungkin kita bisa coba di level 1865 ya itu merupakan level resistant ya untuk jangka pendek ini ya jadi mungkin untuk saat ini kita harus wait and see dulu Pak. Oke dan memang kelihatannya dari sisi tren ya juga dari MACD dan juga stokastik sih dua-duanya memberikan gambaran bahwa dalam jangka pendek ini kemungkinan masih ada pergerakan masih ada penurunan Pak begitu. Oke, lalu mungkin beberapa pertanyaan terakhir ya di sini dari Pak Benedictus ya untuk PTPP. Kalau kita lihat Pak dari pergerakan belakangan ini sih sebenarnya masih sideways ya di rentan harga 4.600 sampai dengan 4.200 ya. Namun mungkin untuk untuk saran masuk ya mungkin kita harus mencoba untuk buy on weakness dulu ya di level sekitar 4.000 dan mungkin untuk take profitnya kami menyarankan saja dicoba di level sekitar 4.600 untuk jangka pendeknya ini begitu Pak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dari Pak Andi Setiawan ya di sini untuk LPKR dan LPCK. Kelihatannya untuk LPKR tadi sudah dijawab Pak oleh rekan saya Farhan, namun mungkin untuk review ulang ya. Untuk LPKR sih sebenarnya untuk LPCK maaf ada kebalik ya untuk chartingnya. LPKR baik Pak untuk LPKR ya kelihatannya pergerakan ini masih bearish Pak
Ya, dan kami masih menyarankan untuk wait and see dulu, mungkin selagi harga masih di atas 1000 mungkin kita harus wait and see, dan untuk entry point mungkin kami menyarankan di bawah level 1000-nya Pak ya. Jadi namun tidak sekarang ya, kita tunggu dulu apakah tren bearish ini masih akan berlanjut ya. Jadi mungkin untuk saat ini, untuk jangka pendek ini mungkin kami lebih merekomendasikan untuk buy on weakness dulu Pak, begitu. Lalu untuk LPCK-nya Pak, LPCK juga kelihatannya setelah bergerak bearish ya, kelihatannya harga sekarang sih masih lumayan sideways ya, namun kelihatannya kalau kita lihat di sini sih masih ada tanda-tanda bahwa harga masih akan bergerak ke bawah. Jadi mungkin sama dengan LPKR ya, untuk LPCK juga kita harus wait and see dulu ya. Mungkin untuk entry point kita bisa coba di level swing high yang terakhir Pak, which is itu di level sekitar 5.550 ya. Untuk entry point-nya memang cukup jauh dari level harga sekarang, namun saya rasa ini lebih safe ya. Kalau Bapak ingin berspekulasi, saya rasa level 6.000 juga kita bisa ambil sebagai level entry point, namun memang resikonya lebih besar ya. Jadi kalau Pak Andi ya mengambil level atau masuk di level 6.000, mungkin level cut loss-nya atau level stop loss-nya harus kita jaga ketat Pak, begitu. Baik, Bapak Ibu ya, mungkin karena keterbatasan waktu kita kita harus akhiri dulu. Mungkin pertanyaan terakhir ya, ini dari Pak Hendra ya, untuk Kino. Selamat pagi juga Pak, untuk Kino turun sampai di mana? Apakah ada isu? Untuk Kino Pak, worst case-nya mungkin dia akan turun ke level 3.600 Pak ya, atau mungkin ke level harga IPO-nya ya. Kalau kita lihat isunya sih, kalau kita lihat sih cukup sebenarnya sih belum ada isu yang pasti, namun belakangan ini dari berdasarkan keputusan Mahkamah Agung ya, mereka mengatakan bahwa cap kaki 3 ini sudah tidak boleh digunakan lagi karena ini melanggar logo yang digunakan oleh bendera di salah satu negara kepulauan di Eropa ya, dan ini juga sudah dikomplain dan sudah dilaporkan kepada pihak Indonesia. Memang ya, dari pihak pelapor ini salah satu warga di Eropa ya, pihak pelapor ini komplain ke Indonesia bahwa cap kaki 3 itu sudah lama digunakan oleh sebagai lambang negara mereka, lambang negara kepulauan mereka, sehingga MA sendiri sih mengabulkan komplain dari warga negara Eropa tersebut, dan memerintah Kino sebagai selaku produsen tidak boleh lagi menggunakan logo cap kaki 3 tersebut. Memang kalau kita ambil dari sisi bisnis ya, sebenarnya cukup gampang, tinggal mengganti logo saja ya. Namun kembali lagi cap kaki 3 ini salah satu produk yang memberikan kontribusi yang cukup besar, dan juga cap kaki 3 ini yang memiliki kompetitor yang sangat identikal, which is itu cap badak ya, yang diproduksi oleh Sinde. Ini PT Sinde ini juga dulunya mantan partner dari Wenkendrag, yaitu yang dimana saat ini Kino juga selaku partner dari Wenkendrag yang sekarang ya. Sebelumnya itu PT Sinde
memang ada masalah juga antara PT Sinde dan Wayne Kendra dulu, ya, namun sekarang kelihatannya sudah soft dan mereka memiliki dua brand yang berbeda. Ya, jadi masalahnya sih sekarang di sini kalau Kino ini mengganti logo, mereka harus cukup berhati-hati saya rasa Pak, karena kalau mereka tidak berhati-hati, ada kemungkinan bahwa pangsa pasar untuk larutan penyegar ini akan diambil oleh PT Sindo dengan cap badaknya. Ya, saya rasa isu yang paling memberatkan untuk saat ini saya rasa masih itu saja Pak. Dari sisi lain saya rasa fine-fine saja begitu. Oke, semoga itu menjawab. Baik Bapak Ibu, kelihatannya kami harus mengakhiri untuk sesi PMMC pada pagi ini ya. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Ibu yang mengikuti sesi PMMC pada pagi ini. Dan mohon maaf tadi ada sedikit gangguan teknis ya. Kembali lagi kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti sesi PMMC pada hari Senin ya, pada jam yang sama. Untuk itu selamat pagi, happy trading dan sukses untuk investasi dan juga trading Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi.